tumbuh kembang anak, khususnya anak dan remaja, menjadi pembaharu. Jadi apa sih sebetulnya pembaharu atau change making itu, orang yang seperti apa? Ada 4 hal yang selama ini menjadi indikator seorang change maker. Yang pertama itu adalah para change maker umumnya memiliki empati yang sangat kuat. Oleh karena itu keluarga harus memastikan anak-anak sejak dini diberikan kapasitas untuk menjadi orang yang punya empati yang kuat. Apa sih empati? Empati adalah penghormatan pada kondisi-kondisi yang berbeda yang dihadapi oleh orang lain, sebagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu. Jadi empati menjadi basis, menjadi fondasi seorang change maker. Jadi misalnya sejak kecil anak-anak sudah harus dibiasakan untuk membantu orang lain yang berada dalam kesusahan, karena dia diasah rasa empatinya terhadap kesulitan orang lain. Jadi empati adalah fondasi pertama jika kita ingin anak-anak remaja tumbuh kembang sebagai change maker. Lalu yang kedua adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini hal yang sangat mendasar, karena pada dasarnya kan semua manusia dilahirkan dengan potensi menjadi pemimpin, dengan potensi kapasitas kepemimpinan yang paling optimal. Tapi kepemimpinan ini harus dibiasakan, harus dilatih. Dia tidak bisa berkembang secara otomatis untuk menjadi kepemimpinan sesuai yang kita inginkan, yaitu kepemimpinan yang memberikan kebaikan kepada semua orang. Karena itu keluarga harus menjadi tempat bagi anak-anak untuk berlatih, untuk memperkuat potensi kepemimpinannya, menumbuh kembangkan potensi kepemimpinan yang memang sudah ada di dalam dirinya. Jadi misalnya sejak dini, sejak kecil anak-anak sudah harus dilatih untuk mengambil keputusan sendiri. Kalau misalnya ini ada 2 pilihan, coba dia memilih yang mana yang harus dia pilih, misalnya baju atau sepatu atau makanan bahkan, dan kemudian digali pertanyaannya, diberikan pertanyaan kenapa dia memilih hal itu. Lalu juga sudah dilatih untuk bekerja di dalam tim, memimpin timnya. Jadi misalnya kalau dia punya saudara atau punya anggota keluarga yang lain, biasakan anak-anak sudah diberikan tugas untuk memimpin. Jadi kepemimpinan itu keterampilan atau kapasitas kemampuan seorang change maker. Tidak ada change maker yang tidak punya kepemimpinan yang kuat. Semua change maker pasti punya kepemimpinan atau leadership yang sangat kuat. Yang ketiga adalah kemampuan berkolaborasi. Jadi change maker itu nggak bisa individualis. Dia nggak bisa hanya bekerja sendiri. Tidak ada satu pekerjaan yang bisa memberikan dampak luas kepada orang banyak itu dikerjakan sendiri. Itu nggak bisa. Jadi semua harus dengan kolaborasi, bekerja sama dengan orang-orang yang bisa memberikan kontribusi maksimal kepada ide gagasannya untuk membuat perubahan yang bermanfaat bagi orang lain. Karena itu penting anak-anak sejak dini diajarkan untuk bekerja sama dengan orang lain, mulai dari dengan saudaranya yang terdekat yang ada di dalam rumah, lalu mungkin orang-orang dewasa yang ada di dalam rumah itu untuk bekerja sama. Kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan orang karena berbeda, itu artinya kita belum menjadi pemimpin. Kita belum bisa menjadi pemimpin. Semua pemimpin itu harus bisa bekerja sama karena dia prinsip ya, kerjasama itu prinsip di dalam change making. Dan yang terakhir adalah keterampilan change making itu sendiri. Jadi change making itu harus dilatih, harus dibiasakan. Kalau misalnya ada masalah, itu bukan lari dari masalah, tapi ditantang untuk menyelesaikan masalah itu sejak dini, sejak anak-anak. Jadi misalnya nih, anak-anak punya masalah belajar, dia nggak ngerti-ngerti gitu.
itu kan kadang-kadang sampai nangis tuh misalnya diajarin karena nggak ngerti-ngerti juga. Nah itu bagaimana orang tua menemukan cara memfasilitasi. Jadi facilitate itu artinya membuat mudah hal-hal yang tadinya sulit dipelajarin oleh anak-anak ini. Lalu juga misalnya mereka dilatih dikasih PR ya, misalnya ini ada bahan, bisa nggak bahan ini dijadikan satu produk yang nanti bisa berguna untuk memindahkan satu barang ke tempat yang lain misalnya. Jadi kasih tantangan-tantangan yang memaksa mereka untuk berpikir, menemukan cara memecahkan masalah. Tapi ingat bahwa satu prinsip dari change maker adalah melakukan hal yang bermanfaat untuk kebaikan banyak orang, bukan hanya untuk dirinya. Jadi 4 keterampilan ini penting dimiliki oleh orang tua dan orang dewasa dan diajarkan, dibangun ekosistemnya agar 4 hal ini bisa terwujud, bisa dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga untuk tumbuh kembang menjadi change maker.